Jadi di sini ada soal, kita diberikan sebuah pegas, dia itu bertambah panjang 0,15 meter saat ditarik dengan benda bermassa 0,3 kg. Jadi di sini kita lihat bahwa ada perubahan panjang sebesar 0,15 meter. Kita lihat pada gambar, jadi ini perubahan panjang ini seperti pada gambar, seperti itu. Kemudian setelah itu di sini dia disimpangkan sejauh 0,1 meter. Jadi di sini amplitudonya itu adalah saat dia disimpangkan untuk pertama kalinya, yaitu 0,1 meter. Kemudian setelah itu di sini massa bendanya itu yang digantungkan adalah 0,3 kg seperti pada gambar. Kemudian pada soal ini kita akan mencari energi kinetik dan energi potensial pada sistemnya ini, seperti itu. Jadi di sini ada dua kasus. Kita akan mencari energi kinetik dan energi potensial sebagai fungsi dari waktu. Dan di sini kita akan mencari energi kinetik dan energi potensial saat ia sama dengan A per 2. Jadi di sini kita cari dulu bagaimana persamaan kecepatannya agar kita bisa mencari energi kinetiknya. Jadi di sini adalah simpangannya. Jadi di sini kita bisa tulis bahwa θ nolnya itu adalah 0 seperti itu. Kemudian di sini kita lihat juga bahwa di sini karena θ nolnya sama dengan 0, maka di sini y-nya sama dengan A sin omega T seperti itu. Kemudian setelah itu di sini kita turunkan. Nah, di sini dy dt kita masukkan y-nya adalah A sin omega T. Kita akan dapatkan di sini rumus untuk mencari kecepatannya itu adalah omega A dikali dengan cos omega T seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dari sini kita bisa dapatkan bahwa ini adalah persamaan kecepatannya dan ini adalah persamaan simpangannya seperti itu. Jadi kita akan mencari energi kinetik dan energi potensialnya. Untuk bagian A, jadi di sini kita akan mencari energi kinetiknya, di mana energi kinetik itu sama dengan 1/2 dikali M dikali dengan V kuadrat. Kemudian setelah itu, sebelum kita mencari kecepatannya, kita cari dulu bagaimana konstanta pegasnya. Jadi pada saat sebelum ditarik, sistemnya ini berada dalam keadaan yang diam. Maka di sini kita bisa analisa menggunakan hukum 1 Newton, di mana itu adalah sigma F sama dengan 0 seperti itu. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini pada sistemnya di sini ada gaya pegas yang pastinya dia menarik ke atas. Kemudian setelah itu di sini pasti ada gaya berat dari bebannya yang menarik ke bawah. Di sini kita lihat antara gaya pegas dengan gaya berat itu arahnya saling berlawanan. Jadi di sini K delta X yang merupakan gaya pegas jadi di sini positif karena dia itu narik ke atas. Kemudian setelah itu dikurang dengan gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi di sini gaya berat itu bernilai negatif karena dia itu ke bawah. Jadi di sini dikurang dengan mg sama dengan 0. Kemudian setelah itu di sini K delta X sama dengan M dikali dengan G. Jadi di sini K-nya itu sama dengan mg per delta X. Kita masukkan M-nya yaitu 0,3 kg dikali dengan G-nya itu 10 meter per detik kuadrat dibagi dengan delta X-nya yaitu 0,15. Kita akan dapatkan di sini konstanta pegasnya itu ialah 20 Newton per meter. Jadi ini adalah konstanta pegasnya. Kemudian setelah itu, setelah kita dapatkan konstanta pegasnya, sekarang kita akan mencari berapakah frekuensinya. Jadi di sini frekuensinya itu F sama dengan 1/2 pi, kemudian dikali dengan akar K per M. Jadi kita masukkan sini 1/2 pi, kemudian akar K-nya itu adalah 20 dibagi dengan M-nya yaitu 0,3. Kita akan dapatkan frekuensinya itu ialah 66,7 per 2 pi. Jadi ini adalah frekuensinya. Jadi satuannya itu ialah Hertz. Kemudian setelah itu kita cari omeganya. Jadi omega itu sama dengan 2 pi dikali dengan F. Kita masukkan tadi F-nya yang kita dapatkan itu adalah 66,7 per 2 pi. Sehingga kita dapatkan di sini omeganya itu adalah 66,7. Satuannya ialah radian per detik. Jadi ini adalah kecepatan sudutnya atau omeganya. Jadi di sini kita akan cari dulu bagaimana kecepatannya. Jadi kecepatannya tadi itu adalah omega A dikali dengan cos omega T. Nah di sini omeganya itu kita dapatkan 66,7 dikali dengan A. Jadi tadi di sini A-nya itu adalah 0,1. Jadi di sini 0,1 kemudian dikali dengan cos omega itu adalah 66,7 T. Kemudian di sini sama dengan kita akan dapatkan 6,67 dikali dengan cos 66,7
T. Jadi ini adalah kecepatannya. Kemudian setelah itu kita cari lagi simpangannya. Jadi Y itu diberikan oleh A dikali dengan sin omega T. Kita masukkan A-nya itu 0,1 dikali dengan sin omeganya itu tadi adalah 66,7 T. Jadi dari sini kita bisa menentukan energi kinetiknya, di mana energi kinetik itu sama dengan 1/2 mv kuadrat. Kemudian di sini kita masukkan 1/2 dikali dengan M-nya yaitu 0,3 dikali dengan V-nya yaitu 6,67 dikali dengan cos 66,7 T. Kemudian di sini ada kuadratnya. Jadi di sini 0,3 bagi 2 itu adalah 0,15. Kemudian dikali 6,67 kuadrat itu adalah 44,5 dikali dengan cos kuadrat 66,7 T. Jadi di sini 0,15 atau 0,15 dikali dengan 44,5 hasilnya adalah 6,675 dikali dengan cos kuadrat 66,7 T. Jadi ini adalah energi kinetik sebagai fungsi dari waktu. Sekarang kita akan mencari energi potensialnya. Jadi energi potensial itu adalah 1/2 dikali dengan KY kuadrat. Kita masukkan di sini energi potensialnya itu adalah 1/2 dikali dengan K-nya yaitu tadi kita dapatkan 20, kemudian dikali dengan Y kuadrat. Jadi Y kuadrat di sini kita masukkan dulu Y-nya yaitu 0,1 dikali dengan sin dikali 66,7 T. Di sini kuadrat. Jadi di sini energi potensialnya itu adalah 10 dikali 0,1 kuadrat itu adalah 0,01 dikali dengan sin kuadrat 66,7 T. Sehingga kita dapatkan energi potensialnya adalah, kemudian kita akan dapatkan di sini adalah 0,1 dikali dengan sin kuadrat, kemudian di sini 66,7 T. Jadi ini adalah energi potensial sebagai fungsi dari waktu. Ini adalah energi kinetik sebagai fungsi dari waktu. Sekarang kita akan mencari yang bagian B, di mana energi kinetik dan energi potensial saat Y sama dengan A/2. Jadi di sini kita akan cari dulu sudut fasenya agar kita bisa mencari jawabannya. Jadi di sini kan diberikan oleh Y sama dengan A sin omega T. Jadi di sini omega T ini adalah sudut fasenya. Jadi di sini omega T itu saya bisa tuliskan sebagai theta. Di sini Y sama dengan A dikali dengan sin theta seperti itu. Nah, kita masukkan di sini Y-nya itu adalah A/2. Jadi sini A/2 sama dengan A dikali dengan sin theta. Nah, di sini kita bisa coret A-nya ini habis dibagi. Jadi di sin theta itu sama dengan 1/2. Jadi theta-nya itu adalah inverse sin dari 1/2. Kita akan dapatkan di sini hasilnya itu ialah 30 derajat. Atau kita ubah ke dalam radian. Jadi 30 derajat kita ubah ke radian. Kita akan dapatkan di sini 30 dikali pi per 180 radian. Kita akan dapatkan 30 derajat itu sama dengan pi per 6 radian seperti itu. Jadi sini adalah pi per 6 radian. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan θ-nya, kita cari lagi bagaimana kecepatannya. Jadi V itu sama dengan omega A dikali dengan cos omega T. Nah, tadi di sini omega T-nya itu adalah theta, maka di sini omega A dikali dengan cos theta. Nah, di sini omega A dikali dengan cos yaitu pi per 6 radian atau cos 30 derajat. Kita akan dapatkan, jadi sini kita masukkan omeganya dulu. Tadi kita dapatkan omeganya adalah 66,7 dikali dengan A-nya yaitu 0,1. Kemudian cos pi per 6 radian atau cos 30 derajat. Jadi cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Jadi di sini kita akan dapatkan V-nya itu adalah 5,72 meter per detik. Sekarang kita akan cari energi kinetiknya. Jadi energi kinetiknya itu adalah 1/2 mv kuadrat. Kita masukkan di sini 1/2 dikali M. M-nya itu adalah 0,3 dikali dengan V-nya yaitu 5,72 kuadrat. Kemudian di sini kita akan dapatkan 0,15 dikali 5,72 kuadrat. Jadi ini adalah energi kinetiknya. Kita kalikan, kita akan dapatkan 4,91 Joule. Jadi ini adalah energi kinetik sistem. Sekarang kita akan mencari energi potensialnya, di mana ini adalah 1/2 dikali K Y kuadrat. Jadi sini 1/2 dikali dengan K-nya, yaitu tadi kita dapatkan 20 dikali dengan Y-nya. Jadi di sini
kita masukkan dulu tetanya. Jadi sini Y sama dengan A. Jadi A-nya ini adalah 0,1, kemudian dikali dengan sin theta, di mana sin theta ini kita dapatkan tadi adalah 1/2. Jadi sini 0,1 dikali dengan 1/2, hasilnya itu adalah 0,05 meter. Kemudian di sini kita masukkan adalah 0,05 meter, kemudian kita kuadratkan di sini 10 dikali 0,05 kuadrat, hasilnya itu adalah energi potensialnya itu ialah 0,025, satuannya ialah joule. Jadi ini adalah jawabannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di soal berikutnya.